Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Sampurasun. Selamat malam Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Untuk celoteh Aki pada episode kedua ini atau pada bagian kedua episode ke berapa 50 7 kita sedang membahas tentang lansia. Sekali lagi Aki ingatkan bahwa 29 Juni itu Hari Lansia Nasional. Sedangkan 1 Oktober itu Hari Lansia Internasional. Kita sedang membahas tentang bahwa lansia tangguh itu harus memiliki paling tidak ada 7 dimensi. Ada 7 kekuatan, ada 7 keterampilan, dan ada 7 kejiwaan yang menjadi ciri lansia tangguh. Kita sudah dibahas, yang pertama adalah tentang dimensi spiritual. Dimensi spiritual bukan dimensi agama saja, tapi juga dimensi kebatinan, dimensi keilmuan, dimensi tenaga dalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi intelektual. Kemarin sudah disebut bahwa orang intelektual itu bijaksana, dia mempunyai wawasan, ya. Jadi kalau orang Sunda bilang laur kandungan, lair aisan, lega sampalan, gede tinimangan. Itu luas artinya, rancage lah begitu. Nah, di dalam menjadi orang yang intelektual sekarang menjadi panutan. Nah, Aki kan satu rumah nih dengan cucu. Cucu-cucu kita sekarang sudah lebih jauh pinter di bidang teknologi, banyak di bidang wawasan, terutama dia suka nonton YouTube. Kan begitu. Nah ini, jadi kita harus bijaksana bagaimana kita supaya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang bagus. Banyak ke Aki yang bertanya ini, cucu Aki, pakai bahasa Indonesia. Kan kalau anak kakek itu adalah ibu, sedangkan adik itu adalah anak ibu. Tapi kenapa kakek menyuruh ke adik bukan ke ibu? Kan yang harus nyuruh kakek adik adalah ibu. Itu kan kita kalau disuruh sampai ada pertanyaan seperti itu, lalu kita jawabannya apa? Apakah kita mau jawab, kan kamu juga dikasih ongkos sama kakek, dikasih jajan sama kakek, itu kurang bijaksana kalau seperti itu ya. Tapi kakek atau saya, Aki suka bilang begini, orang itu nyuruh bisa ke siapa saja, orang itu mau disuruh oleh siapa saja. Tapi biasanya orang yang mau disuruh itu adalah pahalanya besar. Wah, langsung dia ngomong, kalau gitu ada disuruh sama kakek dapat pahala masuk surga dong. Iyalah begitu. Emangnya masuk surga hanya dengan disuruh? Tapi itu salah satunya. Dia tanya, Kek, di laut itu ikan yang paling besar itu bukan megalodon. Kita juga nggak tahu megalodon itu mana. Terus mana yang paling gede? Yang paling gede itu adalah ikan nun yang makan Nabi Yunus. Oh begitu, iya. Dialah yang berkuasa di laut, segalanya mengatur. Itu adalah rajanya laut. Tapi kata Aki, itu di atas laut itu juga ada lagi yang berkuasa di laut itu. Dan di seluruh dunia ini siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan diskusi-diskusi kita. Nah, keintelekan kita itu diuji sekarang itu. Coba saja lah
kalau orang nanya sekarang, ya orang nanya tentang seluk-beluk tentang keluarga berencana. Kalau kita tidak tahu pakemnya, ya kita kedodoran. Nah, malah kita balik kepada mereka sekarang nanya. Dengan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Mereka sudah harusnya kurang lebih tahu begitu. Dan memang banyak yang ditemukan ini kurang tahu. Itu yang berakibat dari intelektual. Yang ketiga dimensinya adalah dimensi fisik. Dimensi fisik ini adalah kekuatan jasmani pada umumnya. Oleh karena itu sebetulnya ini tidak terlalu tugas kita, tapi kita di sini koordinasi bagaimana supaya sehat raganya juga. Karena itulah yang disebut dengan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, apa itu namanya? Mensana in corpore sano atau apa namanya lah gitu. Jadi kita akan menumbuhkan kejiwaannya. Kalau mereka itu harmonis dengan keluarganya, harmonis dengan anak cucunya, maka jiwanya pun atau sehat raganya pun akan bergerak. Jadi kalau bagaimana supaya itu jalan kaki tiap hari ke sana ke sini itu saran. Terus terang aja saran. Tapi kalau kita bertuju ke situ saja, kita tidak berbicara tentang intelektualnya, tidak berbicara tentang fisik yang keluar dari roh dan kebatinannya, itu nanti akan menjadi posbindu. Nah ini kalahnya tuh. Karena itu sekarang yang disebut dengan bina keluarga lansia itu katanya tidak ada. Adanya itu kalau mau lomba katanya. Memang ini agak sulit. Aki juga tidak terlalu egois harus begitu harus begini. Makanya kita kan kalah tuh waktu itu. Kita sudah mengurus keluarganya, tapi akhirnya juga kita mengurus langsung lansianya dalam kesempatan ini. Dan kita akan merubah dari keluarga lansia plus lansia berkeluarga. Seperti yang dikatakan di episode 1. Memang rumit cerita tentang lansia itu. Kembali lagi saja adalah boson itu kentut terus ya. Beser, kencing terus ya. Begitu belek itu ada kotoran-kotoran di mata itu tugasnya kesehatan. Ya, kalau kita hanya memberitahu saja, tapi dia langsung action. Makanya itu teman-teman dari kesehatan nanya, di kami itu ada pos pintu, di kami itu ada pos remaja, pos yandu remaja. Apa dia sebut semuanya? Sekarang di BKKB juga ada. Apa sebetulnya perbedaannya Ki? Itu kawan-kawan yang sekarang menjadi pejabat-pejabat di BKKBR. Karena dia itu tugasnya bukan di KS, bukan di lansia, tugasnya di tempat lain. Tapi begitu cara ini juga komunikasi di antara di situnya susah. Karena menurut si teman yang datang itu, kami tidak diberitahu tentang program-program secara utuh, begitu. Ini obrolan-obrolan, sehingga dia hanya tahu bidangnya aja, ya. Tapi ketika kita harus mengerjakan ini, mengerjakan itu secara utuh, kenapa malah balik bertanya? Kenapa harus ada BKB, harus ada BKR? Itu yang sebetulnya sekarang menjadi diskusi yang harus tajam. Susah kita sekarang.